والخير والشر بمشيئتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سيري منا لتهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سيري منا لتهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لتهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل كتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل كتب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل كتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل كتب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل كتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل. Pada ayat ke-58 Allah berfirman, walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سري منا لك فيك سرنا وعافنا واعف عنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سري منا لتهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سري منا لتهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سري منا لتهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين Bapak Kasnam bin Sian, Ibu Murni binti Kasnam, Ibu Wasfua binti Dalil, Ibu Juju binti San, Ibu Haja Samsidar binti Bulan, Ibu Rita Megawati binti Mehmet, Ibu Amara binti Ngasabi, Damanhuri bin Harun, Heni Maironi binti Abdul Samad, Haja Asmani binti Totong, Sumaila Rui almarhum, Ibu Tarsina binti Fulan, Ibu Haja Kiswatin binti Fulan, Ibu Haji Esi binti Fulan, Sumaila Rui almarhum, Bapak Zainul Rizal bin Muhammad Zain, Bismillahirrahmanirrahim. Walidina wa walidikum wa amadina wa amadikum wa amadil muslimin. Anallah taghashahum birahmah wal maghfirah. Anallah yaghfir lahum yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah. Yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulubihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, dibuka surah Al-Hajj ayat berapa? 58. Apa itu? Walladzina hajaru ya. Ini kemungkinan ya, saya ngajar nggak sampai asar, jadi jam 3 saya jalan, ada undangan. Jadi asar di daerah Rawasari, ya. Baik, kita langsung buka. Walladzina hajaru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu. Thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Yarzuqannahumullahu rizqan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Wa innallaha la'alimun halim. Zalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih. Thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur.
الليل في النهار ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد وإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Tadi Pak Said ya? Mas ya? Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita masih dalam suasana bulan yang mulia, bulan Muharram, yang dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju ke majelis taklim Allah catat setiap langkahnya sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin. Sebagai jalan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hidup dalam keadaan mulia,
meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjut mempersingkat waktu. Pada ayat ke-58 Allah berfirman, walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Perhatikan ibu-ibu, ini masih dalam suasana bulan Hijriyah atau tahun baru Islam. Hijrah berarti ya, hijrah. Nah, ini bertepatan ayatnya yang akan kita pelajari mengenai masalah hijrah nih. Ya, pas banget ini kita belajar masalah hijrah. Kata Allah, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, tapi hijrahnya di jalan Allah. Ya. Ini turun pada sahabat-sahabat Nabi yang melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu, kemudian mereka terbunuh, au matu, mereka meninggal, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah, sehingga Allah akan memberi mereka rizki dengan rizki-rizki yang kebaikan. Rizki kebaikan itulah daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting nih Bu. Jadi kalau kita artikan hijrah secara bahasa adalah berpindah. Hijrah artinya berpindah, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, termasuk pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu termasuk hijrah. Nah, ini yang kita rasakan zaman sekarang Bu. Satu kondisi pindah ke kondisi yang lain yang lebih baik dari sebelumnya. Itu namanya juga hijrah. Namanya hijrah. Nah, ini ayat ini sangat umum. Walladzina hajaru fi sabilillah, mereka yang berhijrah di jalan Allah. Nah, termasuk diri kita Bu. Diri kita selama hidup harus berhijrah. Harus berhijrah di jalan Allah. Bagaimana hijrah kita ini? Padahal kita nggak perang, padahal kita tinggal di negara muslim. Yang namanya hijrah adalah meninggalkan tempat dari tempat yang kafir ke tempat yang muslim. Itu namanya hijrah. Tapi kita hijrah maknawi Bu, yaitu apa? Menghijrahkan diri kita dari kondisi yang tidak baik menuju ke kondisi yang baik. Bagaimana contohnya? Dulu kondisi kita nggak pernah sholat, ayo dong hijrah, sekarang sholat. Itu namanya hijrah juga. Dulu kondisi nggak sholat, sekarang jadi sholat. Berarti kita sudah berhijrah. Dulu nggak pernah pakai hijab, sekarang ayo dong pakai hijab, ibu-ibu hijrah, pakai hijab, termasuk hijrah juga. Dulu nggak pernah ngaji, nggak pernah ke musola, ayo dong hijrah, sehingga rajin ngaji, rajin ke musola. Dulu nggak pernah tahajud, ayo dong hijrah, hijrah sehingga bisa tahajud. Nah, ini namanya hijrah maknawi dan masuk dalam kategori hijrah dalam ayat ini. Walladzina hajaru fi sabilillah. Berarti kalau belum ada perubahan, dia belum dikatakan hijrah. Dulu nggak sholat, sekarang nggak sholat juga, belum hijrah. Dulu nggak ngaji, sekarang nggak ngaji juga, belum hijrah. Dulu nggak pakai hijab, sekarang nggak pakai hijab juga, belum hijrah. Nah, kita kepengen merasakan hijrah di jalan Allah. Apa keistimewaan, ganjaran daripada hijrah di jalan Allah? Nah, ini kata Allah, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah berjanji akan memberikan balasan berupa kebaikan yang luar biasa. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibu-ibu,
Ini kabar gembira buat kita yang menjadi motivasi kita biar lebih rajin ibadah kepada Allah, biar lebih rajin ngajinya. Ya. Contohnya tadi saya katakan, dulu kita nggak pernah ngaji, sekarang kita ngaji, berarti kita sedang berhijrah di jalan Allah. Sepanjang kita ngaji, kita pertahankan pengajian, istiqomahkan pengajian sampai meninggal dunia, berarti kita meninggal dalam keadaan hijrah. Ini ayat, ya Bu ya, kita meninggal dalam keadaan hijrah. Ganjarannya la yarzuqannahullahu rizqan hasanah. Allah berikan ganjaran kebaikan berupa surga. Berarti Ibu, Allah tidak melihat masa lalu kita. Allah sudah menutup keburukan kita. Allah sudah menggantikan kekurangan kita dengan hijrah kita. Ini pentingnya Bu. Jadi jangan kita melihat masa lalu, Pak Ustaz, saya dulu nggak pernah sholat, nggak pernah pakai hijab, nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah. Sekarang alhamdulillah Pak Ustaz. Nah ini berarti kita sedang dibimbing oleh Allah. Maka pertahankan hijrah itu. Ini maknanya walladzina hajaru. Ya. Jadi bukan orang yang meninggal di medan peperangan aja dapat surga. Orang yang sedang berhijrah pun melawan hawa nafsunya, melawan godaan setan, melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan dia, maka selama itu dia dikatakan hijrah. Gitu ya. Wa innallaha lahuwa khairur razikin, dan sungguh Allah lah sebaik-baiknya yang maha memberi rizki. Nah, jadi kita nggak usah takut Bu, nggak usah takut kalau kita merasa habis hijrah kok rizki makin seret. Contohnya gitu ya, dulu nggak pernah pakai hijab, dagangan laris lancar, begitu pakai hijab kok ya makin berkurang keuntungan, makin ada ujian musibah. Ah, jangan-jangan gara-gara hijab nih. Jangan ya, tetap kita hijrah. Nanti biar Allah yang ngatur rizki kita. Coba deh ibu-ibu, kalau kita lihat iklan sampo, iklan sampo. Dulu yang model-model sampo kan nggak pakai jilbab, ya kan? Sekarang kan ada kan sampo yang berhijab kan? Nah, berarti kan ada sesuatu tuh perubahan. Dulu nggak pernah pakai hijab, ya begitu berhijab tetap laku dia, ya. Sehingga samponya itu membuat rambutnya nggak kering walaupun sudah berhijab. Nah, berarti kan ada tuh perkembangan. Kenapa? Allah sudah mengatur la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Jadi kita nggak usah takut selama kita berhijrah di jalan Allah, walaupun diawali dengan rasa pahit, dengan rasa kagak nyaman, dengan rasa ujian, dicemooh, dicaci maki, dihina. Udah biarin aja, biar Allah yang membalas kebaikan kita dengan sebaik-baiknya balasan. Itu ya, baik. Kemudian orang yang berhijrah juga, nah ini orang yang berhijrah juga di samping mendapat balasan yang baik, la yudkhilannahum mudkhalan yardaunahu. Allah nanti di hari kiamat akan menempatkan orang yang meninggal dalam keadaan hijrah di satu tempat yang mereka sangat suka. Kira-kira apa Bu tempatnya Bu? Surga. Nah, semua kita mengharap surganya Allah. Ketika dikasih surga, kira-kira senang nggak? Bukan senang lagi, ridho banget. Yardaunahu, mereka senang banget, luar biasa. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sama sekali kita itu berputus asa daripada hijrah di jalan Allah. Biarkan orang mau ngomongin kita apa, biarkan. Yang penting kita merasa hijrah di jalan Allah, pertahankan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik. Wa innallaha la'alimun halim. Sungguh Allah Maha mengetahui juga Maha bijaksana. Zalika wa man 'aqaba bimisli ma 'uqiba bi summa bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Ya. Zalika, perkara hijrah tadi tuh, perkara hijrah. Apa? Wa man 'aqaba bimisli ma 'uqiba bi.
siapa orang yang membalas perbuatan yang pernah dirasakan sebelumnya, summa bughiya alaihi, tapi dia makin dijahati, la yansurannahullah, niscaya Allah akan nolongin dia. Contoh, ini ayat turun pada sahabat-sahabat Nabi yang pernah melakukan hijrah, kemudian pernah ngikut daripada perang Uhud. Ya, hijrah dulu baru perang Uhud, setelah perang Badar. Nah, mereka yang ketika di Mekah disiksa, kemudian dizolimi, diusir dari rumahnya, kemudian diancam untuk dibunuh, nyawa segala macam terancam. Ya, ketika mereka perang Uhud, mereka membalas daripada segala macam keburukan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Apa sayang? Nah, ya. Nah, jadi orang yang membalas keburukan yang pernah dialaminya, kemudian makin dijahati, Allah akan nolongin dirinya nanti suatu saat. Ya, contohnya tadi sahabat Nabi, ya, ketika mereka di Mekah diancam, dihina, bahkan difitnah, bahkan dibunuh, bahkan disiksa. Ketika mereka dapat kesempatan di perang Uhud membalas daripada perbuatan orang kafir saat mereka disiksa di Mekah, tapi ternyata di perang Uhud mereka dikalahkan lagi, mereka dizolimi lagi. Nah, Allah akan nolongin tuh orang-orang yang pernah dizolimi dan belum mampu untuk membalas kezolimannya. Nah, ya, ini juga satu kabar gembira buat kita umat Islam, Bu. Walaupun sekarang kita dizolimin, dicurangin, dibodoh-bodohin, dibohong-bohongin, ya, kita nggak punya kemampuan untuk melawan, untuk menentang. Nah, biarin. Layan surannahullah, nanti biar Allah yang nolongin kita, Bu. Dengan caranya Allah dah. Yang penting kita sabar aja udah. Kalau kita menentang, mereka malah melawan. Kalau kita ngeberontak, malah kita ditangkap. Kan gitu kan? Udah. Biarkan mereka melakukan kezaliman sesuai kemampuan mereka, sepuas-puasnya. Tapi selama kita sabar dalam keadaan terzolimi, Allah akan nolongin kita. Kapan pertolongan Allah itu? Nanti datang suatu saat, kita nggak tahu. Karena pertolongan itu datang saat di waktu genting, saat di waktu mendadak. Pertolongan datang nggak tiba-tiba di awal, datangnya terakhir. Begitu kita benar-benar kondisi yang udah payah banget, baru tuh datang pertolongan Allah. Yang penting kita sabar, tawakal kepada Allah. Zalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Ya. Karena juga Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasa dan maha besarnya memasukkan malam ke dalam siang, masukkan siang ke dalam malam. Contoh, ya. Sekarang di kita siang. Di Amerika masih malam. Betul kan? Perbedaan 12 jam Eropa dengan Asia. Nah, berarti kan di sini siang selalu malam. Nah, itu kan berputar. Ya, siang di sini, malam di sini. Ya, masuk pada malam di sono, malam sono masuk pada malam sini. Seperti itu. Semua berputar. Ini kebesaran Allah. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan juga pada perkara tadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha benar, huwal haq, yang maha benar.
Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun mereka-mereka yang minta kepada selain Allah, itulah kebatilan yang jelas. Huwal batil, itulah kebatilan. Minta sama setan, minta sama malaikat, minta sama patung, minta sama manusia, ya, itu huwal batil, adalah kebatilan yang nyata. Sedangkan Allah Maha benar, Allah Maha mengabulkan, Allah Maha besar, Allah Maha kuasa. Nah ini. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sungguh Allah Maha tinggi, al-kabir, maha besar. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fatusbihul arda mukhdarra innallaha latifun khabir. Ya. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah menurunkan dari langit air, itulah air hujan. Apa fungsi air hujan? Fatusbihul ardu mukhdarra. Dengan adanya air hujan, maka bumi menjadi hijau, tanah yang kering menjadi subur, tanah yang enggak ada pepohonan menjadi banyak pepohonan. Nah, itu mukhdarra, menjadi hijau. Nah, di sini ada satu kalimat yang sangat indah. Pertama, Allah mengatakan innallaha anzala. Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Kemudian hasilnya fatusbihu al-ardu, maka bumi akan menjadi mukhdarra, hijau. Nah, ada kalimat akan menjadi, berarti setiap air hujan yang turun dari langit diserap oleh bumi, itu tidak langsung menjadikan tanah subur, tidak langsung menjadikan pohon tumbuh, tapi ngendap dulu dalam beberapa waktu, baru tuh menjadikan subur, menjadikan hijau, menjadikan tumbuh. Ya kan? Berarti kan ini melalui proses fatusbihu. Dengan turunnya air hujan, dengan izin Allah, itu mulai itu pohon naik pelan-pelan. Kira-kira pernah lihat gak kita begitu air hujan turun, pohon yang kecil langsung naik begitu? Ya mungkin kan? Ada di film Doraemon. Nah, berarti kan fatusbihu, diserap dulu oleh bumi, oleh tanah, baru fatusbihu, perlahan-lahan. Mukhdarra, yang kering menjadi subur, yang enggak ada tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan. Ya, ini subhanallah, proses berarti. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah Maha lemah lembut, khabir, mengetahui. Ya. Ya, ini terbukti. Hutan-hutan dimanapun kan tidak pernah dipiara atau diurus oleh manusia, tapi diurus oleh Allah langsung. Ya kan? Pohon lebat, bahkan sekarang masih banyak pohon yang umurnya ratusan tahun. Masih banyak, cuma kita nggak tahu aja. Ya, di hutan-hutan apa Kalimantan, apa di Afrika, apa di mana gitu kan, ada banyak pohon yang masih tumbuh. Ada itu pohon di Yerusalem, Palestina, ya. Itu pohon dari sejak Nabi lahir, Bu, sampai sekarang. Itu pohon. Sejak Nabi lahir sampai sekarang belum tumbang-tumbang. Itu di tengah-tengah padang pasir. Pohonnya gede, rindang banget, ya. Jadi ketika Nabi masih berusia 10 tahun kan diajak hijrah, diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu beliau istirahat di pohon itu. Nabi Muhammad istirahat di pohon tersebut. Sehingga ada seorang pendeta yang namanya Buhairah. Buhairah melihat Nabi kecil usia 10 tahun sedang istirahat di bawah pohon tersebut.
Kemudian Buhairah karena seorang pendeta yang agama Nasrani kuat, masih berpegang teguh dengan Injil Nabi Isa. Dia melihat di Injil bahwa tidak ada manusia yang istirahat di bawah pohon itu kecuali dia seorang nabi dia. Ya, ini ciri-cirinya itu. Dari situ tahu Buhairah. Kemudian dihampirilah Rasulullah saat usia 10 tahun. Kata Buhairah, "Ini anak milik siapa?" Nah, Abu Thalib nunjuk, ini anak saya. Nah, dibisikin, "Tolong ini anak bawa pulang lagi. Jangan kau lanjutkan perjalanan dagang." Kenapa? Karena ini anak saya temukan ciri-cirinya dalam kitab Injil, ya persis seperti yang ada pada anak ini. Ya. Karena tidak ada seorang yang istirahat di tempat ini melainkan dia seorang nabi. Nah, kalau engkau lanjutkan perjalanan, ini anak terancam nyawanya akan dibunuh oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tahu persis ciri-ciri Nabi Muhammad tuh, tahu persis. Hafal mereka kitab Taurat, kitab Injil, semua sangat lengkap. Dari mulai ciri wajahnya, matanya bagaimana dari kecilnya, hidungnya, mulutnya, bibirnya, alisnya, lengkap banget. Tuh orang Yahudi tahu persis ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Makanya Buhairah mengatakan, kalau ini anak dibawa untuk berdagang, khawatir nyawanya akan terancam dibunuh. Akhirnya beliau pulang lagi, nggak jadi. Nah itu. Sampai Nabi Muhammad usia ya menjelang 40 tahun menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ketika beliau Isra dari Mekah ke Madinah, beliau pun melewati pohon itu, mengenang masa kecilnya. Nah ini pohon itu masih ada sampai sekarang. Udah berapa tahun? Udah ribuan tahun. Udah ribuan tahun. Ya. Nabi lahir 577 Masehi. Sekarang udah 2021. 500 tahun. 500 ya, tahun 500 sekarang tahun 2000-an. Berarti 2000-an tahun tuh pohon masih ada. Nah, ini berkat air yang turun dari langit menjaga pohon ya yang di atas padang pasir. Ini ayatnya, fatusbihu al-ardu mukhdara. Menjadikan bumi itu menjadi subur, menjadi hijau, menjadi kuat. Berkat air turun dari langit. Innallaha latifun khabir, sungguh Allah maha lemah lembut dan maha mengetahui. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Ya. Lahu milik Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua milik Allah. Gunung milik Allah, laut milik Allah, pohon milik Allah, daratan milik Allah, semua kita milik Allah. Makanya ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Nah, tugas kita ini bagaimana nanti kita kembali kepada Allah. Apakah tetap terjaga kefitrahan kita atau sudah hilang sifat fitrah dari diri kita? Ini semua kembali pada diri kita masing-masing. Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap orang yang lahir dalam keadaan fitrah, Bu, termasuk bayi orang kafir. Bayi orang kafir fitrah. Orang Cina lahir bayi bagaimana? Fitrah. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen lahir anaknya fitrah. Bahkan dalam kajian tauhid, anak yang meninggal sebelum dewasa itu surga jaminannya. Siapapun orang tuanya. Baik orang tuanya kafir ke, orang tuanya muslim, orang tuanya mabok, orang tuanya soleh, selama itu anak meninggal dalam keadaan belum balik, itu jaminannya surga. Nah, makanya dibedakan jenazah anak kecil dengan jenazah dewasa dalam membawa ke kuburan. Kalau jenazah anak kecil, anak bayi, ya itu di depan, yang nganter di belakang. Jenazahnya di depan, yang nganterin di
belakang. Kenapa? Karena itu jenazah bersih dari dosa, sehingga yang nganterin malah diampunkan dosanya oleh Allah berkat jenazah anak kecil tadi. Nah, jadi kalau anak meninggal, apalagi masih bayi, wah luar biasa itu, bersih banget itu. Ya, nah orang tuanya nih bawa jenazah anaknya nih, jangan di belakang, di depan. Untuk apa? Memberi syafaat buat orang tuanya dan orang yang nganter ke kuburannya. Ya, karena masih bersih, nggak punya dosa. Nah, justru kita yang dewasa nganterin dia ke kuburannya, kita mengharapkan syafaat dari bayi itu. Itu ya. Nah, sebaliknya kalau jenazahnya orang dewasa, nah dia di belakang, yang nganternya di depan. Supaya apa? Supaya ini jenazah yang udah dewasa pasti banyak dosa, sehingga yang nganter ini menjadi syafaat buat jenazah, biar dosanya diampunkan oleh Allah. Ini hakikatnya orang yang nganter jenazah. Tapi kan faktanya kagak begitu, Bu ya? Fakta kagak begitu. Sambil nganter jenazah sambil ngerumpi, sambil ngomongin orang, sambil bisnis ngomong dagangan, nah macam-macam dah. Sambil ketawa-tawa, sambil macam-macam. Ya kan, coba aja kita nganter jenazah yang jauh-jauh dah, ya kan? Hah? Ya kan? Ya Allah, apalagi sekarang orang nganter jenazah udah kayak balapan, ngemut banget. Aduh, ini nggak layak sebenarnya dilakukan. Ngapain buru-buru, orang udah mati. Mau diapain? Udah mati nih jenazah. Justru kita yang nganter malah jaga-jaga jangan sampai kita dapat musibah. Kecuali kalau orang yang sakit pakai ambulan buru-buru, wajar ya, untuk dapat perobatan di rumah sakit. Ini orang udah mati buru-buru, ngapain dikubur? Gitu ya. Nah, ini juga perlu nih kita sampaikan ke masyarakat. Kalau nganter jenazah jangan buru-buru. Ini kan ogal-ogalan banget. Wow. Ya. Jangan buru-buru, banyak ya orang yang nganter jenazah ternyata kena musibah. Ya kan, kecelakaan motor, ya kecelakaan karena ngebut-ngebutan. Mau ngapain ngebut-ngebutan? Memang bahasanya disegerakan. Tapi kalau disegerakan kan nggak harus buru-buru, apalagi sampai ya ngacau-ngacau lalu lintas. Jangan, pelan-pelan santai. Yang penting sampai ke tujuan dalam keadaan selamat. Betul ya. Nah itulah. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Dan sungguh Allah la ghani, maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Jadi nggak ada yang lebih kaya dari Allah. Tinggal kita minta. Makanya kita kalau minta jangan malu-malu. Ya Allah pengen duit miliar ya Allah, nggak apa-apa. Minta sama Allah yang banyak. Allah maha kaya. Ya kan? Kan kata Allah dalam hadis qudsi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin yas'aluna kullun mas'alatahu ya fa'ataitu kullan mas'alatahu wa lam yanqus min mulki syai'an, kata Allah. Seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, golongan jin, golongan manusia, binatang, minta berkumpul dalam satu tempat, minta kepadaku segala hajatnya, dan aku memberikan hajat masing-masing apa yang dimintanya, maka hal seperti itu tidak pernah mengurangi kekayaanku sedikit pun. Itu hebatnya Allah. Manusia kaya pasti akan berkurang. Contoh aja nih, contoh. Ada orang kaya punya duit semusola. Contoh aja ya, walaupun belum pernah kita lihat gitu ya. Duitnya semusola. Ya 100 miliar, 100 ribuan semua. Dibagi sama orang gang tongkang sekitar, suruh ngantri dari pagi sampai maghrib. Gitu kan. Itu duit di musola itu kira-kira dibagi satu persatu, kira-kira makin berkurang nggak? Makin berkurang, makin habis. Yang tadi 100 miliar berkurang jadi ya 90, jadi 80, jadi 70, sampai 1 miliar, sampai 100 ribu rupiah. Karena dibagiin semua orang. Tapi Allah kekayaannya nggak pernah berkurang.
Walaupun sealam semesta minta kepada Allah, ya Allah saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, Allah kabulkan semua hajatnya, tetap gak akan pernah mengurangi daripada kekayaan Allah sedikit pun. Allah hanya ngasih perumpamaan seperti aku masukkan jariku ke dalam laut samudera yang luas, aku keluarkan lagi. Kira-kira ada gak setetes air? Ada kan? Kita cemplungin air nih, telunjuk ke air, diangkat jari kita, ada air yang nempel kan? Nah ketika air nempel, turun, tik. Seperti itu doang kekurangannya itu. Kekayaan Allah seperti samudra yang luar biasa, yang gak pernah berkurang sedikit pun. Nah jadi kalau kita mengetahui Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya, ya, jadi buat apa kita melakukan kebaikan kepada selain Allah? Rugi kita melakukan kebaikan kepada selain Allah. Karena Allah Maha Kaya. Kenapa kamu sholat bukan karena aku? Kenapa kamu ngaji bukan karena aku? Kenapa kamu ibadah bukan karena aku? Aku yang punya sholat, aku yang punya ibadah. Apa yang kamu mau aku kasih, kata Allah. Tapi kita kagak. Kita ibadah karena manusia. Kita sedekah biar dipuji manusia. Kita ngaji Quran biar dapat hormat manusia. Ya, manusia nggak bisa ngasih apa-apa sama kita, Bu. Cuman Allah yang bisa ngasih kita sesuatu. Nah inilah, jadi suasana hijrah di awal tahun ini, ayo jadikan diri kita hijrah di jalan Allah. Yang dulu kita nggak pernah sholat, ayo hijrah sholat. Dulu kita nggak pernah ngaji, ayo hijrah ngaji. Dulu kita ngajinya malas-malasan, ayo rajinkan kita ngaji. Selama itulah ketika nanti ajal menjemput kita, kita dalam keadaan berhijrah, insya Allah diganti keburukan kita ya dengan pahala Allah, diganti kekurangan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita agar lebih baik lagi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والأرض يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والأرض يا رسول الله يا رفيع الشام. اللهم صل وسلم وبارك